Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Aprizal, NIM 21053128. Baiklah, di sini saya akan mengambil rencana pembelajaran dari Sekolah SMA Ekonomi kelas 10 Manajemen tentang konsep dasar, yaitu mendeskripsikan konsep manajemen, menjelaskan pengertian manajemen. Ada beberapa indikator manajemen, yaitu yang pertama, menjelaskan unsur-unsur manajemen, dan yang kedua yaitu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga yaitu menjelaskan bidang-bidang manajemen, yang keempat yaitu menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan indikator yang pertama, yaitu apa itu sih manajemen? Manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya organisasi, baik itu bisnis, organisasi nirlaba, atau badan pemerintahan melalui administrasi bisnis. Manajemen nirlaba atau sub bidang ilmu politik, yaitu administrasi publik. Manajemen mencakupi kegiatan menetapkan strategi organisasi dan mengkoordinasikan upaya karyawan atau relawan untuk mencapai tujuan organisasi melalui penerapan beberapa sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya keuangan, alam, teknologi, wewenangan yang diberikan, dan sumber daya manusia. Oke, baiklah, di sini selanjutnya kita masuk ke indikator yang kedua, unsur manajemen. Apa saja ya yang harus kita ketahui dari unsur manajemen? Oke. Unsur-unsur manajemen yang perlu diketahui adalah yang pertama yaitu manusia, yang kedua uang, yang ketiga bahan, yang keempat mesin, yang kelima metode, yang keenam pasar, dan yang ketujuh lingkungan. 1. Unsur manusia. Unsur manusia adalah yang paling penting dalam manajemen karena manusia adalah sumber daya yang paling berharga dalam organisasi. Yang kedua yaitu unsur uang. Unsur uang adalah sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi. Yang ketiga yaitu unsur bahan adalah sumber daya alam yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Yang keempat yaitu unsur mesin adalah sumber daya teknologi yang digunakan dalam produksi barang atau jasa. Yang kelima yaitu unsur metode. Unsur metode adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam mengatur proses kegiatan. Yang keenam yaitu unsur pasar adalah tempat atau area yang dikunjungi oleh banyak orang dan menjadi target penjualan produk atau jasa. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, unsur lingkungan. Unsur lingkungan adalah faktor-faktor
eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Ya, setelah kita mengetahui unsur-unsur, kita harus mengetahui juga apa saja sih fungsi-fungsinya. Ya, sudahlah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengarahan, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat pengendalian. Oke. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan adalah proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan perencanaan aktivitas organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian adalah proses pengetahuan sumber daya organisasi seperti manusia, uang, bahan, mesin, dan metode untuk mencapai organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan adalah proses memimpin dan mengerahkan karyawan atau relawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat yaitu fungsi pengendalian adalah proses memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi. Pak, saya mau nanya nih, apakah di manajemen ada bidang-bidangnya? Oh, tentu ada nak. Baik nak, Bapak akan menjelaskan bidang-bidang manajemen. Ada beberapa bidang di manajemen, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia, yang kedua yaitu keuangan, yang ketiga yaitu operasional, yang keempat yaitu pemasaran, dan yang kelima yaitu administrasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan keuangan organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berfokus pengelolaan operasional produksi dan distribusi barang atau jasa. Yang keempat yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan pemasaran produk atau jasa. Yang kelima yaitu manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah bidang manajemen yang berfokus pada pengelolaan administrasi kantor atau organisasi. Oke, baiklah. Ini indikator yang terakhir menjelaskan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan di sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, mengorganisir sumber daya pembelajaran, memimpin dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran, serta mengendalikan kinerja siswa dan guru dalam pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari perencanaan pembelajaran sekolah SMA
kelas 10 manajemen. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.